Selamat datang kembali di Gabutku. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan ceritanya bosku. Tidak perlu berlama-lama, kita lanjutkan baca cerita. Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1806. Jadi karena hal itu, Harvey York mengerti sepenuhnya. Tidak heran ayahmu dan Angelina sangat membencimu serta tidak sabar untuk menikahkanmu. Itu semua karena saham yang engkau pegang. Namun jika itu masalahnya, aku bersedia membantumu untuk mengambil kendali penuh atas perusahaan Walker. Membantu Kate jika ia memang mampu, mengapa tidak? Terima kasih. Kate nampak bingung, meskipun dia tahu bahwa Harvey dapat membantu dirinya sendiri untuk mendapatkan kembali kontrol atas grup Walker. Kate tampak mengangguk, ia tidak ingin menolak kebaikan Harvey. Mobil itu melaju jauh dan keduanya akan kembali ke villa. Ketika itu ponsel Harvey York berdering. Harvey York mengangkatnya dan melihat, tapi ekspresinya agak aneh. Hazel Malone. Mereka berdua tidak banyak berhubungan. Mengapa Hazel Malone menelpon dirinya sekarang? Harvey York berpikir sejenak, kemudian menginstruksikan Kate untuk menepi di sisi jalan untuk menjawab telepon. Hazel Malone, ada apa? Apakah Anda ingin mengundang saya untuk makan siang? Makan, yang Anda tahu hanya makan. Nampak di sisi lain telepon, Hazel sangat kesal. Ia kemudian melanjutkan, ada apa denganmu? Kamu masuk kerja kemarin, dan masih tidak datang hari ini. Apa yang sedang ingin kamu lakukan? Apakah Anda tahu berapa banyak saya berusaha untuk membantu Anda masuk? Kamu sangat malas dan tidak menghargai saya. Harvey York berkata dengan ringan, jika saya ingat dengan benar, saya sudah meminta 3 hari libur. 3 hari libur? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda sekarang ada di posisi yang tinggi? Kamu pikir kamu bisa-bisa mengambil 3 hari libur hanya dengan kamu mengatakannya? Emosi Hazel meledak di ujung telepon. Memang benar Stephen mengatakannya. Lalu apakah Anda menganggap itu serius? Tolong pikirkan, Anda adalah karyawan baru, dapatkah Anda memberikan kesan baik dalam bekerja? Harvey York tersenyum, jadi maksudmu adalah kata-kata Tuan Walker seperti kentut yang ditiup angin. Harvey York, kamu harus sopan pada Stephen Walker. Hazel Malone mencoba sopan. Apakah kamu tahu? Kedua kontrak itu sebenarnya adalah hadiah dari pertemuan yang diberikan Stephen padamu. Hailey dan yang lainnya adalah karakter sangat hebat. Apakah begitu mudah untukmu mendapatkan tanda tangan kontrak mereka? Itu semua karena Stephen meminta bantuan kepada Nona Kate Walker untuk berbicara hal-hal baik tentangmu kepada mereka, agar kedua orang itu menandatangani kontrak tersebut. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Namun apakah kamu telah menganggap dirimu adalah seseorang yang hebat? Tuan Muda Walker sengaja memberi Anda sedikit kinerja baik untuk mendapatkan posisi di perusahaan, tetapi pada kenyataannya Anda pikir itu adalah kredit. Anda sendiri, pikirkan, Harvey, kamu hanya orang bodoh yang malang. Martabat seperti apa yang Anda miliki di internasional metropolis seperti Mordu? Kekuatan seperti apa yang bahkan bisa Anda capai di sini? Tidak apa-apa jika kamu tidak memiliki rasa terima kasih terhadap Tuan Muda Walker, tapi kau di sini malah meremehkannya. Kemana perginya hati nuranimu? Harvey York menghela nafas dan berkata, tampaknya Stephen Walker benar-benar brilian. Dia benar-benar menggunakan hubungan Kate Walker hanya untuk orang asing sepertiku. Kenapa aku tidak bertanya saja pada Kate dan melihat apakah dia benar-benar seperti itu? Kate mengemudi tepat di samping Harvey. Harvey benar-benar yakin, Stephen telah menggeser persepsi semua orang kemudian menyalahkan dia. Berhenti mengatakan omong kosong dan kembali bekerja. Kamu tidak harus datang, tapi aku akan memberitahu ayahku tentang hal ini. Juga ketika itu terjadi, jangan salahkan aku karena diusir dari rumahmu. Harvey terdiam setelah mendengar pernyataan Kelly. Baiklah, aku akan pergi bekerja sekarang. Beritahu Tuan Muda Walker bahwa aku sangat berterima kasih. Bab 1807. Kate mengubah arah dari kursi pengemudi,
lalu menatap Harvey sambil penuh rasa ingin tahu. "Stephen, ada apa?" Harvey mengangkat bahu. "Paman yang dikenal keluarga saya bertanya kepada putrinya untuk mencarikan saya posisi di Kaizen Group untuk bekerja sebagai salesman. Stephen menggunakan namamu sendiri untuk membuatku mendapatkan pesanan beberapa ratus ribu dolar. Haruskah aku berterima kasih padanya dan seluruh keluarganya sekarang?" Kate tertawa kecil. "Harvey, kamu pasti bercanda. Kamu bisa menyerahkan 1,6 miliar dengan cepat, tetapi Anda masih akan bekerja yang membayar beberapa ratus dolar per bulan." Harvey mengangkat bahu tak berdaya. "Tidak ada cara lain. Paman, saya tidak berpikir saya melakukan pekerjaan yang jujur seperti yang mereka lihat. Mengapa Anda tidak membiarkan saya bekerja sebagai eksekutif saja? Tentu, Anda bisa datang ke perusahaan Walker dengan posisi yang lebih tinggi. Aku akan memasukkanmu segera, tetapi saya harus memperingatkan Anda bahwa Anda harus bekerja cukup keras." Kate tersenyum dan berkata sembari bercanda. Harvey tersenyum tanpa memberikan tanggapan. Dengan segera Ferrari 488 telah sampai di perusahaan Kaizen Group. Untuk menjaga agar Harvey tidak terlihat dengan Kate, ia bahkan secara khusus meminta Kate untuk memarkirkan mobilnya di tempat terjauh. Melihat sosok Harvey York yang pergi, Kate Walker tidak langsung menginjak pedal gas, melainkan menatap sosok Harvey York dengan penuh minat. Harvey yang sangat kuat memang tampak sangat menawan, tapi dia akan membuat orang-orang di sekitarnya berpikir bahwa dia berada di liga lain yang sama sekali tidak mungkin tercapai. Tetapi ketika Harvey mendapatkan kesulitan dalam bekerja, dia tampak seperti saudara biasa dalam jangkauan. Tatapan Kate benar-benar linglung, dia tidak bisa memahami Harvey. Siapakah Harvey York yang sebenarnya? Sayang sekali dia tidak tahu, ketika sebuah wanita mencoba untuk melihat ke dalam warna sebenarnya dari seorang pria, dia sudah jatuh cinta sedalam-dalamnya. Departemen Bisnis Grup Kaizen. Begitu Harvey York muncul, Hazel Malone membawanya ke ruang rapat. Saat ini, lusinan orang di ruang konferensi yang telah mereka kumpulkan, semuanya dengan ekspresi serius. Stephen Walker kini duduk di kursi utama, dengan video yang berjalan di belakangnya. Hazel Malone menempatkan Harvey dan duduk di sudut. "Apa masing-masing dari kalian membual tentang bagaimana kuatnya kalian, mengatakan bahwa kalian pandai berteman dan memiliki koneksi tanpa batas. Tapi sekarang nyawamu dipertaruhkan karena aku meminta kalian semua untuk meminjamkan kekuatan di sini." Stephen mengertakkan gigi dan melanjutkan pidatonya. "Hari ini batas waktu bulanan. Hanya 15 juta dolar, mengapa tidak ada dari kalian yang cukup berani untuk menagih uang kembali?" Harvey bingung. Grup Kaizen adalah salah satu dari saham yang dipegang cabang Longmen Mordu. Perusahaan seperti ini akan memiliki koneksi dari pemerintah dan orang-orang di dunia bawah. Biasanya, tidak ada yang berani menunda pembayaran mereka terutang ke Kaizen Group. Tapi setelah mendengar kata-kata Stephen, seseorang berutang 15 juta dolar kepada mereka. Harvey tanpa sadar melirik Hazel dan bertanya, "Siapa yang berutang uang kepada kita?" Hazel terdiam, dia mendorong dokumen-dokumen itu meja untuk Harvey. Pada saat yang sama, dia tidak puas dengan Harvey. Karena Harvey bekerja untuk Kaizen Group, sudah seharusnya dia memberikan segalanya untuk mempertahankan posisinya karena ini adalah berkah baginya. Tetapi jika Harvey terus menjadi malas, dia akan segera dipecat dari Kaizen Group, perusahaan yang terkenal dengan pekerja keras, cepat atau lambat. Jika itu masalahnya, Harvey tidak akan bisa menyalahkan hal ini pada Hazel di masa depan. Lagi pula, itu akan menjadi kesalahannya sendiri karena dia tidak mengerahkan segala upaya dalam pekerjaannya. Tanpa pikir panjang, Hazel melirik sinis ke arah Harvey dan menganggapnya sebagai orang malas yang tidak akan pernah memenuhi harapan orang-orang di sekitarnya. Seumur hidup, bab 1808. Di mata Hazel, Harvey langsung gagal mendapatkan pengakuannya tepat setelah dia hampir mendapatkannya. Harvey bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Stephen,
apalagi kakak besar teratas dalam daftar Hazel. Hazel mulai berdoa pada saat itu, berharap ayahnya tidak akan menandinginya dengan Harvey lain waktu. Lagi pula, bagaimana burung pegar cocok dengan burung Phoenix? Harvey mengabaikan tatapan Hazel dan membaca-baca dokumen, dia dengan cepat mengerti situasinya keseluruhan. Timothy meminta pengiriman persediaan dari Kaizen Group sebelumnya dan setuju untuk membayar uang kembali dalam waktu 1 bulan. Tapi itu sudah lebih dari sebulan, namun dia belum membayar uang kembali. Jika itu orang lain, mereka semua harus berlutut jika nama perusahaan diangkat. Tetapi Timothy sangat berbeda, dia adalah saudara ipar Benyamin. Siapapun yang waras tidak akan menggunakan kekuatan melawan saudara ipar Komandan Pertama Mordu. Apa ini lelucon? Aman untuk mengatakan bahwa ini hanya kejadian biasa, tetapi orang yang menyebabkan ini memiliki identitas luar biasa, membuat seluruh situasi sangat rumit. Pertemuan ini, pertemuan itu. Kami telah mengadakan pertemuan sepanjang hari. Bisakah ada di antara kalian yang membuat rencana yang layak? Jika kita tidak bisa mendapatkan uang kembali, penilaian perusahaan tahun ini akan sangat terpengaruh. Ketika itu terjadi, semua orang bekerja keras untuk sepanjang tahun akan sia-sia. Bahkan tidak perlu memikirkan untuk mendapatkan bonus senilai ribuan dolar. Bahkan setelah Stephen mengatakan sesuatu seperti ini, tidak ada orang akan berani angkat bicara. Dentang. Stephen dengan marah melemparkan cangkir kopinya ke tanah lalu berkata dengan arogan, apakah dari kalian tidak ada yang berani mencoba melakukan sesuatu? Katakan, apa lagi yang bisa kalian semua lakukan selain makan dan tidur? Semua orang saling memandang setelah mendengar itu kata-kata. Seseorang kemudian dengan tenang menjawab, Tuan Muda Walker, bukan kami tidak ingin melakukannya. Apapun tentang hal itu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kamu tahu lebih baik dari kami tentang identitas Tuan Muda Fei. Saya mendengar bahwa seseorang benar-benar melumpuhkannya baru-baru ini, dan bahwa dia terbaring di kursi rodanya seperti sayur mayur. Tidak ada cara untuk berbicara dengannya jika kita pergi sekarang juga. Selain akan dipukuli, apalagi yang bisa kita lakukan jika kita pergi berbicara dengannya sekarang? Jika salah satu dari kita dipukuli sampai mati, siapa yang akan mengambil tanggung jawab? Tuan Muda Walker, bukan hanya uang yang akan membuat kita rugi, nyawa kita pun. Tidak ada gunanya mempertaruhkan hidup kita untuk itu. Itu benar. Jika kita pergi, kita mungkin tidak akan bisa untuk melihat Tuan Muda Fei sebelum kita mati. Itulah mengapa kami berpikir bahwa Andalah yang seharusnya berurusan dengan ini. Anda bisa bertanya pada Tetua Walker atau Nyonya Walker untuk ini, Tuan Muda Fei akan pasti memberi hormat terhadap yang karakter besar dari lingkaran sosial atas. Benar-benar, Tuan Muda Walker, Departemen Bisnis masih membutuhkan Anda untuk mengurusi situasi ini untuk kita. Sekelompok orang mulai membuat saran. Singkatnya, mereka tidak akan campur tangan apapun yang terjadi, mereka hanya ingin Stephen yang menangani situasinya. Stephen di saat ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menjatuhkan telapak tangannya ke atas meja, lalu dengan dingin berseru, dasar sampah. Jika saya harus melakukan segalanya, apa gunanya memperkerjakan kalian semua di sini? Hazel semakin khawatir lalu berkata dengan ragu, bukannya kita tidak ingin melakukan apapun, Tuan Muda Walker. Kata-kata kita tidak akan didengar, benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan. Baiklah, sudah cukup bicara. Aku tidak mengadakan rapat untuk mendengar kalian semua menyemburkan omong kosong. Stephen kemudian memberikan tawaran langsung, jika salah satu dari kalian bisa mendapatkan uang itu kembali, 10%-nya masuk ke kantong orang itu. Semua orang tersentak kaget. 10% dari pembayaran adalah 1,5 juta dolar total. Sekelompok orang tidak bisa menarik napas setelah mendengar jumlah uang ini. Banyak orang bahkan tidak bisa menghasilkan sebanyak ini uang sepanjang hidup mereka. Tapi masalahnya adalah mereka membutuhkan kekuatan besar untuk mendapatkan uang itu kembali terlebih dahulu. Jika tidak,
maka mendapat uang itu hanyalah angan-angan. Aku akan pergi meminta uang kembalian. Tepat ketika semua orang meletakkan tangan mereka, Harvey berdiri dan dengan tenang berkata, "Tapi, aku punya 2 persyaratan." Bab 1809. Pertama, aku bisa menangani ini sendiri. Ini tidak masalah sama sekali, jadi Anda tidak perlu pergi meminta bantuan kepada Ketua Walker dan Nyonya Walker. Yang kedua, saya akan mengambil 20% dari pembayaran jika saya mendapatkannya kembali. Apakah kita sepakat, Harvey? Dia akan meminta uang kembali. Dan dia menginginkan kenaikan 20%. Semua orang mengejek Harvey setelah melihatnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Anak ini mungkin tidak tahu siapa yang dia lawan. Apakah dia pikir pria seperti Timothy akan mudah memberi hormat kepada siapa saja? Dia mungkin akan ditendang di wajahnya jika Timothy mengetahui bahwa seseorang yang tidak dia kenal menerobos masuk rumahnya. Tentu saja, Timothy tidak bisa melakukannya karena dia ada di dalam kursi roda, tetapi dia memiliki banyak bawahan. Hazel membeku setelah melihat Harvey menonjol seperti itu. Dia tanpa sadar menariknya kemudian berseru, "Harvey, berhenti main-main. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu perbaiki. Bisakah kamu berhenti pamer?" Stephen sedikit membeku. Dia menilai Harvey. Dia tahu Harvey tidak berada di sini selama 2 hari terakhir. Pikirannya bertanya-tanya, mengapa Denzel tidak membunuhnya? Lagi pula, Stephen baru saja berada di bagian atas lingkaran sosial. Itu akan memakan waktu lama sebelum dia mendapatkannya kabar bahwa Denzel terbunuh. Pada saat ini, Stephen dengan rasa ingin tahu melihat ke arah Harvey. "Harvey, apa kamu yakin bisa mendapatkan uangnya kembali?" Harvey dengan tenang menjawab, "Aku bisa melakukannya hanya dengan panggilan telepon." "Baik, karena kamu yakin bisa menyelesaikan tugas yang mudah, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Jika Anda benar-benar memiliki kekuatan untuk mendapatkan uang kembali, saya akan memberi Anda $3 juta langsung. Semua orang di sini adalah saksiku. Dan aku bahkan akan berjanji padamu bahwa kamu tidak perlu datang bekerja lagi setelah hari ini, datang saja dan ambil gajimu setiap bulan." Stephen menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Sejak Denzel tidak membunuh Harvey, dia tidak keberatan menggunakan Timothy untuk melakukan hal itu. Tuan Muda Walker, dia hanya menggertak. Bagaimana bisa dia mungkin memiliki kekuatan seperti itu? Tolong jangan turunkan dirimu ke levelnya Tuan. Hazel berdiri dan menarik Harvey. "Duduklah, Harvey. Apakah kamu tahu siapa klien ini? Ini bukan waktunya bagimu untuk pamer. Jika kamu benar-benar pergi dan meminta uang kembali, menjadi orang yang lumpuh adalah hal yang paling mengkhawatirkanmu. Tidak ada yang akan membelamu bahkan jika kamu dibuang ke neraka." Hazel menjadi sedikit cemas saat itu. Harvey menatap Hazel saat dia sedikit bingung. "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Itu hanya panggilan telepon." "Baiklah, Harvey, karena kamu sudah mengatakannya, aku berasumsi bahwa Anda menerima tugas itu." Stephen bahkan tidak akan memberi Hazel kesempatan untuk berbicara dan segera menyegel kesepakatan. "Aku akan memberimu 3 hari untuk mendapatkan uang itu kembali. Jika kamu mendapatkan uangnya, 20% itu milikmu. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, maka jangan pernah kembali. Kamu harus membayar 20% dari jumlah itu juga karena membuang-buang waktu semua orang di sini." Stephen berkata dengan benar, lalu menatap Hazel. "Kau tidak perlu membuang kata-katamu padanya, Hazel. Orang-orang muda seperti dia harus mendapat masalah sesekali untuk mengetahui batas mereka sendiri." Hazel tanpa daya menghentakkan kakinya. Dia tahu bahwa Harvey tidak punya cara untuk mendapatkan uang. Ayahnya bahkan mungkin berkeliling memohon bantuan orang lain untuk membantu pada akhirnya. Tanpa pikir panjang, Hazel sangat ingin mencekik Harvey sampai mati. "Aku tidak perlu 3 hari untuk berurusan dengan hal sekecil itu Hal. Saya hanya membutuhkan jumlah waktu sekitar 30 menit.
Harvey York kemudian mengeluarkan ponselnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Bab 1810. Kamu bahkan tidak perlu 3 hari. Saat ini seorang wanita yang cantik mengayunkan kakinya sambil memberi Harvey senyum tipis. Kamu mengatakan bahwa kamu dapat memperbaiki masalah dengan satu panggilan telepon seperti terakhir kali. Harvey menyentuh layar ponselnya dan menjawab, itu benar, hanya itu yang saya butuhkan. Semua orang tertawa kecil setelah mendengar kata-kata itu sambil mencemooh memelototi Harvey. Semua orang mendapat kabar dari mulut ke mulut yang telah mengatakan bahwa Harvey bisa mendapatkan tanda tangan Hailey karena Stephen. Rencananya adalah untuk memberi Hazel sedikit hormat dengan memberi Harvey pekerjaan. Tapi kemudian badut ini berpikir bahwa itu semua karena kemampuannya. Semua orang hanya akan menganggapmu sebagai badut jika kamu terus melakukan hal ini. Apakah kau mengerti aku? Stephen kemudian berkata tenang. Kamu seharusnya melakukan pekerjaan yang jujur sebagai manusia, Harvey. Akui saja jika Anda tidak bisa melakukan itu, tidak ada gunanya memaksakan sesuatu. Tentu saja, Stephen tidak percaya bahwa Harvey akan perbaiki semuanya hanya dengan menelepon Timothy. Bahkan Stephen sendiri mungkin tidak dapat memperbaikinya masalah jika dia yang menelepon, apalagi Harvey. Harvey menekan nomor dengan ekspresi acuh tak acuh. Ketika panggilan berhasil, Harvey kemudian dengan tenang berseru, Timothy, pergi ke grup Kaizen dalam waktu setengah jam untuk melunasi hutangmu. Harvey segera menutup telepon ketika dia sudah selesai berbicara, tidak memberikan kesempatan untuk orang di seberang telepon untuk berbicara. Semua orang tertawa setelah mendengar kata-kata itu. Wajah mereka dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Pun Hazel sangat marah setelah mendengar ucapan kata-kata Harvey. Benar untuk mengatakan bahwa dia sudah kehilangan kepercayaan padanya. Harvey benar-benar mengecewakannya, bagaimana dia menjadi seperti ini. Dia akan menderita hanya karena dia menginginkan harga diri dan menjadi lebih buruk. Dia ingin Timothy membayar hutangnya hanya dalam waktu setengah jam. Apakah ini lelucon? Ketika Stephen dan yang lainnya ingin meninggalkan ruang pertemuan dengan jijik bahkan sebelum setengah jam berlalu, pintu ruangan itu tiba-tiba terbuka. Seorang pria di kursi rodanya didorong masuk. Semua orang gemetar setelah melihat pemandangan itu. Terutama Stephen, dia sangat terguncang. Timothy Fay, dia benar-benar ada di sini. Bagaimana ini mungkin? Timothy Fay, yang ditutupi perban, benar-benar bergegas ke sini dengan kursi rodanya dalam waktu setengah jam. Seberapa cepat ini? Pemandangan apa yang sedang aku lihat sekarang? Ini adalah mimpi. Aku pasti sedang bermimpi sekarang. Beberapa staf wanita sudah secara tidak sadar menamparkan wajah mereka sendiri, ingin bangun dari mimpi yang mengerikan ini. Apakah Tuan York ada di sini? Timothy bersikap sangat hormat saat ini. Aku di sini untuk membayar kembali hutang saya. Pergi ke Departemen Keuangan untuk itu, jangan menggangguku dengan hal-hal kecil seperti itu lagi. Jelas Harvey. Ia kemudian melirik Stephen setelah pidatonya dan tersenyum. Tuan Muda Walker, jangan lupa tentang bonus 3 juta dolar saya. Di bawah penampilan mengerikan semua orang, Harvey berjalan keluar ruang pertemuan. Telepon Harvey segera berdering tepat ketika dia berjalan keluar. Tuan York, ini buruk. Anak buah Larry menyebabkan masalah besar keributan di sini. Bersambung.